Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'aba khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Alhamdulillah wa syukrillah para jamaah sekalian, dengan kudrah dan iradah Allah kita masih diperkenankan bisa melaksanakan ibadah Jumat. Semoga dengan ibadah kita dari Jumat ke Jumat segala dosa kesalahan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, salah satu yang harus kita takuti setelahnya kita nanti tidak ada, yaitu meninggalkan turunan atau generasi yang lemah. Seringkali kekhawatiran yang terjadi justru kekhawatiran yang tidak perlu. Seperti misalkan takut nanti anak tidak bisa makan, kekurangan ini dan itu. Padahal seputar urusan rezeki itu sudah jelas adalah dijamin setiap orang. Selama hidup, maka selama dia masih hidup itu rezekinya sudah Allah jaminkan. Tetapi yang sesuatu yang kita khawatirkan justru seringkali itu hal-hal yang tiada gunanya. Maka oleh karena itu di sini khatib saja mengingatkan dalam salah satu surat An-Nisa ayat 9 Allah menyatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'aba. Hendaknya khawatir atau takut orang-orang sekiranya meninggalkan di belakangnya turunan yang lemah. Jadi kita khawatir kalau generasi yang akan datang sepeninggal kita itu lemah. Maka dalam tafsiran para ulama, yang pertama lemah dari segi fisiknya. Maka kita disyariatkan, diwajibkan untuk mencari nafkah buat anak kita, karena harus kita bisa memenuhi kebutuhan fisiknya, baik itu sandang, pangan ataupun papan. Tetapi hal ini tidak begitu kita terlalu khawatir, karena terlalu banyak jaminan-jaminan Allah akan yang berupa fisik buat kehidupan manusia. Tapi walaupun demikian tetap kita punya kewajiban bagaimana supaya anak kita makannya cukup, gizinya cukup, sehingga anak itu punya kekuatan dari segi fisik. Maka kita khawatir kalau anak itu lemah dari segi fisiknya. Kemudian yang kedua yang harus kita khawatirkan, lemah dalam pikirannya, akalnya, dengan ilmu. Maka di sini kita perlu bagaimana caranya anak supaya terdidik dengan baik, supaya akalnya kuat. Sehingga kita sering banyak dapat pelajaran dari kehidupan orang tua kita yang sampai habis-habisan hartanya untuk pendidikan anaknya, kemudian sepeninggal orang tuanya itu tidak ada,
anaknya karena pendidikannya bagus dan apa yang pernah dikorbankan oleh orang tuanya berupa materi, baik dia pernah jual rumah ataupun jual tanah ataupun jual kendaraan, itu tergantikan lebih dari itu. Bahkan untuk kehidupan anaknya lebih baik. Tapi tidak sedikit juga orang tua yang karena saking sayangnya kepada harta sehingga untuk keluar biaya pendidikan itu dia enggan, tidak berani. Sehingga anaknya seringkali ditinggalkan oleh orang tua yang padahal notabene orang tuanya kaya, orang tuanya yang cukup berada, tapi pendidikan anaknya tidak mencukupi. Pada akhirnya harta yang ditinggalkan diwariskan oleh orang tuanya, tapi anaknya tidak berilmu, itu habis tidak karuan. Berarti lemah dari segi akalnya karena tidak memiliki ilmu. Maka kita khawatir kalau anak kita, turunan kita itu lemah. Yang kedua, selain fisiknya, yang kedua adalah akalnya, lemah dari ilmu. Oleh karena itu kita harus betul-betul bagaimana supaya anak itu ditinggalkan oleh kita berilmu. Walaupun mungkin harus menguras harta kita. Kemudian yang ketiga, tentu yang dikhawatirkan itu adalah tatkala anak itu lemah dari segi kolbunya, hatinya, dari iman. Ini lebih bahaya dari yang ke satu, yang kedua. Kalau orang itu ilmunya pintar, tetapi kalau imannya kosong, ini bahaya, berpotensi untuk jadi penipu. Dan kita tahu siapa orang-orang yang suka menipu, orang-orang yang korupsi dan segala macam pelaku-pelaku kejahatan itu fisiknya kuat, ilmunya mumpuni, tetapi imannya kosong. Ini bahaya. Nah, oleh karena itu yang ketiga ini kita takut, khawatir kalau turunan kita itu kita tinggalkan dalam keadaan hatinya lemah dari iman. Maka oleh karena itu iman perlu dipupuk selagi kita masih ada, punya kesempatan di alam dunia ini. Maka bagaimana supaya hati anak-anak kita itu imannya kuat. Karena godaan, tantangan di masa depan itu akan lebih berat dari apa yang dihadapi sekarang oleh kita. Kita sekarang pun sudah merasakan betapa beratnya tantangan-tantangan, tetapi anak-anak kita itu akan jauh lebih berat menghadapi tantangannya. Kalau tidak dengan tiga ini, maka kita akan kewalahan, anak kita akan celaka. Jamaah sekalian, memang dalam surat An-Nisa ini asbabun nuzulnya itu dikisahkan tatkala ada seseorang dia mau meninggal, kemudian dia wasiatkan hartanya itu untuk diinfakkan sebanyak-banyaknya. Maka Rasul menyatakan meninggalkan turunan dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan turunan dalam keadaan kekurangan. Kemudian bertanya lagi, bagaimana kalau setengahnya? Kata Rasul, itu terlalu banyak. Bagaimana kalau sepertiganya? Maka Rasul menyatakan sepertiga itu sudah banyak. Sehingga diambil kesimpulan, prinsipnya kita boleh mewasiatkan harta kepada bukan ahli waris, dan tidak boleh mewasiatkan harta kepada ahli waris karena ahli waris akan dapat warisan. La wasiata li warisin, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tetapi dalam mewasiatkan harta itu kepada yang bukan ahli waris, sehingga para ulama membatasi maksimal sepertiganya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena sepertiga itu pun sudah Rasul anggap itu sudah banyak, sudah terlalu banyak. Berarti sebaiknya kurang dari sepertiga harta yang kita infakkan. Lain dengan Rasul itu tidak meninggalkan harta untuk turunannya, hanya ditinggalkan ilmu para ulama sebagai warisan Rasul.
Al ulama warasatul anbiya. Demikian pun Abu Bakar hanya yang ditinggalkan mahabbah, kecintaan keluarga terhadap Rasul, tidak meninggalkan harta. Umar dia tinggalkan untuk hartanya setengahnya buat ahli warisnya. Demikian Utsman hanya seperempatnya. Tetapi untuk kita dalam level manusia biasa, tidak selevel dengan mereka para sahabat, maka kita dibatasi maksimal sepertiga. Itu pun sudah terlalu banyak. Maka dengan demikian begitu sangat Rasul mengkhawatirkan kalau nanti umatnya itu ada dalam kekurangan. Nah, oleh karena itu bagaimana cara supaya kita, anak cucu kita itu berkecukupan, baik segi fisiknya dia kuat, karena al-mu'minu qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih Allah sukai daripada seorang mukmin yang lemah. Maka harus kuat fisiknya. Nah, tentu kita pun menyadari seperti apa keadaan sekarang, karena segi ekonomi dan segala macam dikuasai bukan oleh orang Islam. Maka seperti apa nanti ke depannya turunan kita. Maka kita punya kewajiban untuk memperbaiki secara fisik generasi yang akan datang supaya lebih baik, supaya kuat fisiknya. Sampai-sampai Sayyidina Ali pernah menyatakan kadal fakru ayyakuna kufron. Hampir saja kefakiran membuat seseorang itu kufur. Ini mungkin dalam level-level orang-orang biasa tertentu, karena saking sengsaranya, saking ripuhnya dalam hidup bisa terjadi kekufuran. Dan kita pun sudah banyak menyaksikan, karena saking sengsaranya orang banyak melakukan kekufuran. Dan kita khawatir anak kita jangan karena lemah fisiknya, karena kekurangan makan, minum dan segala macamnya membuat mereka itu kufur. Oleh itu perkuat oleh kita, jangan sampai meninggalkan generasi kita lemah fisiknya, lemah akalnya dari ilmu, dan juga lemah hatinya dari iman. Maka kita harus seperti apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Bahkan ini sudah tertera dalam Injil dan Taurat. Kazar'in akhraja syaq'ahu, seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunasnya itu tumbuh besar dan kuat. Yujibu jura'a, sampai-sampai mengherankan kepada si penanamnya. Si penanamnya itu, si petaninya itu heran dengan tunas-tunas yang jadi lebih kuat, lebih besar, lebih subur. Dan seperti itulah yang diharapkan, seperti yang digambarkan Quran, seperti yang digambarkan dalam Taurat dan Injil, bahwa umat Rasul itu harus seperti itu, membuat terheran-heran, kaget terhadap para penanamnya yang bercocok tanam itu, sampai terheran-heran. Lebih kuat, lebih hebat, lebih bagus. Dan itulah yang kita sangat harapkan di masa depan. Mudah-mudahan anak cucu kita semakin kuat dalam segala segi kehidupan ini, sehingga dengan kekuatan yang dimiliki oleh generasi itu, mereka sangat diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Rijal Su'banul yaum rijalul ghad, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Maka bagaimana supaya pemimpin itu hebat? Tentu harus kuat fisiknya, kuat akalnya dengan ilmu, dan kuat hatinya dengan iman. Mudah-mudahan Allah memberkahi sehingga generasi kita yang akan datang semakin kuat dan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan membuat negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul